justru itu kalian hindari. Nggak mau transaksi di sana. Contohnya apa? MakeRich Group. Sampai hari ini, dari beberapa tahun yang lalu saya pakai, itu nggak pernah ada kendala. Bahkan dana kita di sana dijamin, Pak Irwan. Iya. Gitu loh. Itu Betul. teman-teman bisa agreement, perjanjian dengan pihak trader family, gitu loh. Dananya dijamin. Lebih keren dari LPS kan, gitu loh. Di tanda tangan materai 10.000, dananya dijamin. Ketika ada kecurangan dari pihak broker, pihak trader family bersedia mengganti rugi, gitu loh. Tapi jarang orang yang trading di MRG, Pak. Alasannya Iya. apa? Komisinya besar, spreadnya Spreadnya. tinggi, gitu loh. Ekosistem broker yang non-dealing desk memang seperti itu, gitu loh. Karena apa? Karena mereka mengambil keuntungan dari spread dan juga komisi, bukan mengambil keuntungan dari profit and loss yang kalian alami. Mungkin seperti ini alurnya. Ada bank besar, saya sebutlah Sekobank. Sekobank ini sebagai institusi dia punya broker-broker kecil, Pak, di Forex gitu loh ya. Salah satunya MRG dan sebagainya, gitu loh. Nah, apakah broker kecil ini jahat? Gitu loh. Kita nggak bisa melihat sebetulnya sebelum kita mempraktikkan di dalam broker tersebut, karena broker sekelas FXCM, Paperstone, itu terindikasi ada kecurangan juga, Pak. Bahkan sekelas Agnes yang dia punya apa namanya, saya lupa, Lisensinya. regulasi berganda, Ya. FCA loh, Inggris, itu ada indikasi kecurangan gitu loh. Nah, di sini yang menyebabkan banyak pihak tidak mau melakukan transaksi di pasar forex. Padahal, silakan kalian cek, forex itu pasar paling aktif di dunia. Betul. Mungkin likuiditasnya itu hampir 10 kali likuiditas IHSG. Iya. Atau 100 kali, mungkin lebih mungkin ya. Dananya besar itu. Itu kesempatan bagi mereka yang mau melakukan transaksi dengan waktu yang cukup singkat. Makanya kedua instrumen ini harus dikenali oleh seorang yang menyebut dirinya trader, gitu loh. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian mau nyari 500.000 sehari, bodoh kalau nyarinya di saham, gitu loh. Kalau mau nyari 500.000 sehari, bodoh kalau nyarinya di saham. Carilah di forex, gitu loh. Carilah di cryptocurrency. Karena likuiditasnya cukup tinggi, volatilitasnya juga cukup menarik, gitu loh. Yang jadi masalah di pemikiran kita semua, itu satu sebetulnya. Saya nggak mau transaksi di forex, Pak, karena kemarin ada berita bahwa ada orang rugi 1 miliar. Orang itu nggak bisa ngitung, gitu loh. Makanya di sini dikenalin jenis-jenis akun, ada sen, mini, mikro, dan standar. Ini beda jelas. Dia daftar akun standar, pakai dana 1 miliar itu rata-rata, itu akun standar, Pak Irwan. Gitu loh. Bukannya satu lot. Leverage-nya 1:200. Ya iya, margin call. Gitu loh. Orang-orang yang tidak teredukasi secara finansial diarahkan untuk transaksi emas pasti hancur. Transaksi emas ini lebih menarik dibandingkan transaksi saham dalam waktu singkat. Kenapa? Karena gini loh. Bisa nggak bikin uang 100.000 satu hari dari 500.000 di saham? Kira-kira bisa nggak? Jarang. Pasti jawabannya susah. Susah 500 jadi 100.000. Tapi tanya deh orang-orang di forex, 500.000 jadi 100.000 gampang. 2020 itu banyak yang di nama telegramnya pencari 500.000 sehari. Instrumen yang ditradingkan saham dengan dana berapa? 100 juta, Pak Irwan. Gitu loh. Dia pakai dana cukup $1.000, nyari $50 sehari itu gampang. Iya. Gitu loh.
Coba tanya Pak Yongki itu. Dia udah cukup nyaman tuh di Forex. Gampang nggak nyari uang 500.000 di Forex? Gampang. Gitu loh. Karena kebutuhannya memang di Forex itu untuk mereka yang mau melakukan trading for living dalam equity yang terbatas. Gitu loh. Tapi akhirnya mereka gagal karena tidak bisa menghitung dan rata-rata trader Forex memiliki manajemen risiko ketika equity-nya kecil. Semakin besar equity yang mereka miliki, manajemen risikonya semakin longgar. Gitu loh. Makanya di daftar isi ini yang dibahas itu cuma apa itu Forex, apa yang diperdagangkan, jenis-jenis akun, istilah Forex, dan sebagainya. Saya yakin banyak yang trading Forex di sini, tapi di margin nggak paham, balance nggak paham, swap itu apa nggak paham, akhirnya margin call. Gitu loh. Coba sekarang, broker Forex mana yang jujur? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, Ya, ada jawab MAG. kan? Gitu loh. Makanya di Forex itu transaksi mungkin kalau mau aman, nyaman, ya 3.000 US maksimal. Gitu loh. Udah, 3.000 US, kalian bisa trading for living, kalau kebutuhan seharinya cuma 200.000. Gitu loh. UMR Jakarta lah Pak ya, 6 juta. Berapa UMR Jakarta sekarang, Mbak? Coba saya cek. Kalau misalkan kalian benar tradingnya, dana 3.000 bisa trading for living untuk nyari satu kali nilai UMR Jakarta. 5 juta, Gitu Pak. loh. Berapa? 5,1. Iya, 5,1 bisa. Saya nggak percaya Pak. Ya udah nanti di Artak FX saya buktikan, saya bakalan screenshot rata-rata transaksi saya dan profit saya tuh selama sebulan. Gitu loh. Kalau misalkan dalam 1 bulan clear, ya nggak bohong kan gitu loh. Jadi bisa. Cuman kalau misalkan saya mau trading for living Pak, tapi dana saya dari $300 besok harus di Lamborghini. Itu namanya trading for sinting gitu. Nggak bisa gitu loh. Tapi kalau misalkan 3.000 cuma nyari 10 atau $20 sehari, itu mungkin pakai banget. Cuma berapa persen, Pak? Ya, masih mungkin lah. Masih bisa lah. 3.000 kali 0,5%. 15. 0,1% Pak sehari. Iya. Gitu loh. Mm-mm. 1% sehari ya mungkin banget. Nggak pusing 1% sehari tuh. Cuma nyari 3 poin. Iya. Trading 0,10 3 poin. Beres. Gitu loh. Cuman tadi kalau misalkan kalian salah broker, uang 3.000 kalian itu bisa didepositkan, tapi tidak bisa di Withdraw. withdraw. Silakan coba daftar broker yang asal, kalian deposit 3.000 terus withdraw semua. Pasti banyak alasan. Entah disuruh transaksi dulu minimal 10 lot, gitu loh. Itu udah biasanya broker-broker nakal tuh ketika deposit dan ketika withdraw dia meminta minimal transaksi. Gitu loh. Jadi kalau kalian mau trading di Forex, harus banget memperhatikan broker. Kalau misalkan brokernya sudah benar, udah worth it gitu loh kita di sana, baru kita mendaftar akun dan isi saldo dan transaksi. Kalau misalkan kita brokernya asal-asalan, sehebat apapun kalian pasti ujungnya kalah. Karena tadi brokernya bersifat dealing desk. Brokernya adalah bandar. Dia cuma mempertemukan antara penjual dan pembeli. Dia akomodir lebih banyak mana antara penjual dan pembeli. Ketika pembelinya 10 orang, penjualnya 3 orang, maka chartnya mungkin bisa menyentuh stop loss orang yang beli 7 orang. Gitu loh. Yang penjualnya yang profit. Biasanya broker-broker seperti itu memberikan signal yang hampir akurat. Contohnya dulu Sunton. Sudah bilang Sunton itu pasti bakalan scam. Pada suatu hari, tiba-tiba chartnya beda sendiri, Pak Irwan. Iya. Gitu loh. Korbannya banyak. Ya tadi, korbannya pun memang pantas untuk menjadi korban.
banyak pihak yang mau transaksi forex atau saham itu nggak mau bayar fee, malah nyari yang kalau bisa mungkin 0 fee gitu loh. Iya. Bisnis di broker itu cuman mereka mendapatkan keuntungan dari fee transaksi kalau di forex ya. Iya. Jadi ya kalau fee transaksinya nggak ada dan spreadnya pun kecil ya kalian siap-siap saja bakal dimakan oleh broker tersebut gitu loh. Kalau begitu Pak kita cari broker yang spreadnya tinggi, enggak juga. Cari broker yang ada penjaminnya gitu loh. Itu kenapa saya memberikan informasi atau saran gunakan broker yang ditunjuk oleh trader family. Karena trader family-nya berani memberikan garansi gitu loh. Bahkan sampai tanda tangan di materai 10.000 ya Pak ya kalau nggak salah. Betul, betul. Agreement-nya itu jika broker yang kami sarankan melakukan tindak kecurangan dibuktikan dengan jurnal transaksi yang disinyalir ada kecurangan karena pasti ketahuan transaksi yang dilakukan oleh broker itu kodenya pasti 1 gitu Betul. loh. Pihak trader family akan mengganti total kerugian jika broker melakukan scam. Dana yang ada di equity akan digantikan gitu loh. Kalian pilih mana? Silahkan. Kalau misalkan brokernya sudah dapat yang cocok, baru kita belajar yang namanya jenis-jenis akun. Karena enggak di setiap broker itu jenis-jenis akun itu lengkap. Ada sen, ada mini, ada mikro, ada standar. Ada broker yang cuma mengadakan mikro dan standar. Ada broker yang mengadakan dari sen, mini, sampai standar. Gitu loh. Jadi broker memiliki banyak spesifikasi akun. Contoh MRG. MRG itu nggak ada akun sen. Ya. Dia cuma ada, kalau nggak salah, Syariah, Infinity, Basic ya kalau nggak salah ya. Premium. Iya. Yang Gitu loh. Standarnya dia ya. Standar dia tuh yang basic ya. Iya. Kalau misalkan pas saya mau buka akun sen, brokernya berarti milihnya FBS, Exness, gitu loh. Akun sen menghasilkan loh, serius. Banyak orang-orang yang bikin akun sen tuh. Gitu loh. Nanti baru kalian udah itu pahami tuh, apa itu pips, lot. Ini banyak yang juga keblinger. Pips itu di setiap pair itu beda. Gitu loh. Lot itu harus dihitung berdasarkan nilai equity. Nggak bisa sesuka hati. Ada rumusnya untuk menghitung lot sizing. Karena itu leverage daripada broker disebutkan. Ada yang tahu nggak? Misal, broker menyebutkan leverage 1:200. Maka total equity yang kita miliki ketika kita tidak ingin margin call, ketika membeli SAU USD, berarti berapa Pak kira-kira? Dana yang harus disediakan. Kalau tanpa margin call 2.000 ya? 2.000. 2.000. Seharga emasnya, seharga emas aslinya. Iya. Karena tadi dikali 200, berarti kita hanya mampu membeli 0,01. Gitu loh. Karena berarti butuh biaya berapa di forex untuk tidak bisa margin call? 100.000 US dollar. Bisa menggunakan leverage 1:1. Gitu loh. Kebayang nggak? Di saham paling berapa sih margin itu Pak? Kali 3 ya? Iya. Gitu loh. Ada sih yang kali 50. Di forex dikasih 1 kali 200 loh. Bahkan ada yang dikasih 1 kali 500. Bahkan ada yang ngasih 1 kali 1.000. 1:1.000 ya, leverage 1.000. Makanya saya bilang kalau misalkan tujuannya cuman 500.000 sehari, kalau tradingnya di saham ya bodoh gitu loh. Capek-capek trading di saham cuma dapat 500.000 ngapain? Di saham itu trading itu kalau bagus ya berjuta-juta gitu loh. Kalau swing ya minimal 25%, 30% gitu loh. Kalau cuma scalping nyari 100 atau 500.000 sehari, ya udah gitu loh. Berarti salah instrumen. Itu yang menyebabkan hadirnya trade pressure.
niatnya trading, Jadi gara-gara ekspektasinya tidak sesuai kenyataan, akhirnya jadi investor. Niatnya trading cuma dapat 3%, dia dapat 500.000, ternyata nyangkut. Akhirnya invest dia. Nanti juga naik 3%, tahunya turun terus sampai 50%. Silakan lanjut, Pak. Oke. Forex exchange, udahlah, udah biasa. Adalah perdagangan mata uang dari berbagai negara yang berbeda dengan memanfaatkan selisih nilai jual dan beli dengan tujuan untuk mendapatkan profit. Kemarin saya bilang, kalau misalkan kita memanfaatkan selisih nilai jual dan beli, artinya itu media investasi atau media spekulasi. Lah kan? Spekulasi gitu loh. Jadi kalau misalkan kita transaksi forex yang bersifat OTC market, tujuannya cuma satu, untuk spekulasi. Pak, nggak begitu Pak, kata orang bursa berjangka untuk investasi. Betul. Kalau Anda sekarang pergi ke money changer, tukarkan uang rupiah Anda secara real. Kalau misalkan secara online, Anda sedang melakukan spekulasi. Gitu loh. Bedanya apa, Pak? Ya beda. Gitu loh. Bedanya kalau misalkan teman-teman ke money changer mendapatkan fisiknya, kalau di forex teman-teman cuma memperdagangkan nilainya gitu loh. Jadi mirip nggak dengan bucket shop? Mirip nggak dengan bucket shop yang saya bahas waktu siang tuh di grup WhatsApp? Kira-kira. Silakan bisa jawab, mirip nggak dengan bucket shop? Mirip. Karena sama-sama hanya memperdagangkan selisih nilai jual dan beli. Memanfaatkan selisih nilai jual dan beli. Saya beli emas di 1970. Kalau naik jadi 1975 itu 5 poin. Kalau saya entry 0,01 sama dengan $1. 0,10 sama dengan $50. Kalau satu lot sama dengan $500. Gitu loh. Yang dimanfaatkan adalah selisih jual, nilai, dan beli. Bisa nggak kita dapat dividen karena beli gold tadi? Kira-kira. Atau bisa nggak kita simpan sampai 100 tahun? Seperti emas fisik yang kita miliki. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalian bakal kena trading terminal. Iya. Gitu loh. Trading terminal tuh kondisi di mana posisi kalian ditutup paksa oleh sistem broker. Memang bisa, Pak. Coba kalian entry. Kalian simpen aja terus. Tiba-tiba pasti di eliminate terminal sama broker. Gitu loh. Jadi intinya pasar forex ini pasar spekulasi. Gitu loh. Maka saya bilang dana yang kalian spend money di sana nggak bisa terlalu besar. Brokernya ada di luar negeri. Kalau misalkan ada masalah teknis apapun, kalian nggak bisa berharap banyak gitu loh. Makanya dana yang di-spend di si forex ini, saya bilang maksimal mungkin 3.000 gitu loh. Kalau misalkan mau nyari nasi padang aja cukup $50. Atau kalau misalkan beneran agak serius ya $300, itu dapatlah sehari $10 gitu loh. Yang diperdagangkannya jelas USD, JPY dan sebagainya. Nah ini, kalau kalian melakukan pembelian euro USD berarti euronya dijual, Euronya beli, Pak. beli euro dan jual USD. Sell euro USD berarti jual euro dan beli USD. Gitu loh. Sebenarnya sederhana, mekanisme perdagangannya paling sederhana Pak menurut saya Pak. Iya. Di forex itu. Makanya cuma ada buy limit, buy stop, trailing stop, sell limit, sell stop. Sederhana kan? Gitu loh. Nggak perlu Karena antri. perjudian harus dibuat sangat mudah dilakukan oleh siapapun. Gitu loh. Tapi apakah forex ini perjudian? Bukan.
Dia real instrumen bagi mereka yang suka spekulasi karena memperjualbelikan nilai. Gitu loh. Sama aja kan kalau misalkan kemarin diajarkan oleh saya, Pak, saya mau spekulasi di IPOL. IPOL katanya bisa ke 500. Kalau malam hari ini saya spekulasi di emas, besok pagi di IPOL, sama nggak konsepnya? Sama kan? Karena yang dikejar adalah harga. Gitu loh. Prediksinya adalah harga. Kita berharap harga itu sampai di harga yang lebih tinggi daripada yang kita beli. Atau kita harap harga turun kepada harga yang kita mau gitu loh. Bisa dua arah, langsung jual dan langsung beli. Pak, enakan saham berarti Pak, saham tidak ada splitnya. Kata siapa saham tidak ada splitnya? Saham ada splitnya apa enggak? Apa jangan-jangan belum sadar dari dulu bahwa saham itu ada selisih nilai antara bid dan aks gitu loh. Ada. Fraksi, itu fraksi kan? Iya. Fraksi 5, 25 dan sebagainya. Gitu loh. Saham itu ada juga splitnya Pak, cuma memang tidak sebesar split dari forex. Betul. Pak, forex ada yang zero split ada, komisinya gila. Kalian buka FBS ada akun zero split. Kalau nggak salah satu lot itu komisi $100 Pak Irwan. Waduh. Jadi belum untung kalian udah bayar $100 tuh. Ya. Bukan 0,01 udah kata komisi $1. Nggak bisa, setahu saya dia harus satu lot minimal. Oh iya, satu lot dia akun khusus karena yang zero split. ya. Zero split. Cuman $100 Pak sekali entry. Ada akun yang zero split, ada. Kalau ke Victoria jalan-jalan tuh di Jakarta, coba minta aja akun zero split. Jadi kasih. Cuman tadi komisinya cukup besar. Sama aja. Salah analisa, kerugiannya double. Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini jenis-jenis kuning. Ada SEN, ada micro broker, dealing desk, dan non-dealing desk. Gitu loh. Di Indonesia sendiri, itu udah pasti rata-rata brokernya seharusnya dealing desk, Pak Irwan. Iya. Karena ketentuan dari bursa berjangkanya 0,1. Gitu loh. Di dunia, transaksi minimum itu sama Pak Irwan. 0,1 lot. Gitu loh. Tapi saya nggak tahu, banyak banget broker-broker yang minimum lotnya kurang dari itu mengatakan dia juga non-dealing desk. Gitu loh. Entah perubahan zaman, aturan, dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Tapi mungkin betul. Tapi saya nggak percaya kalau misalkan akun SEN itu brokernya non-dealing desk. Pasti dealing desk. Gitu loh. Karena setahu saya kalau akun SEN itu semua pembeliannya disatukan dulu sebelum dilempar ke pihak ketiga. Gitu loh. Tapi jarang yang seperti itu. Rata-rata brokernya yang membandari. Gitu loh. Yang mikro saya pernah nanyain di MRG, debat sama salah satu IB mereka ya Pak ya. Saya bilang nggak bisa dong broker non-dealing desk. Dia bilang karena yang transaksi 0,01 di harga yang sama diakomodir Pak. Di dalam jumlah nilai minimum dilemparkan ke likuiditasnya gitu loh. Oh. Cuman saya nggak tahu benar apa enggak ya. Gitu loh. Karena saya pribadi kalau 0,01 itu udah nggak percaya mereka dealing desk. Non-dealing. Ya walaupun mereka dealing desk, selama mereka pair nggak masalah gitu. Nah kelihatan ya, profit loss 0,01 per pips, 0,1 per pips, 1 per pips, 10 per pips. Jadi kalau saya bilang tadi, kita punya akun standar, nyari sehari cuma $30 gampang nggak? Ya gampang banget. Gampang kira-kira. Secara teoritis gampang selama tidak diganggu oleh pihak broker. Gitu loh.
Nah, ini rumitnya di forex. Jadi kalian bukan cuman versus market, tapi versus broker. Tapi insya Allah broker yang kita rekomendasikan tidak akan mencurangi teman-teman. Gitu loh. Silakan Pak, dilanjut. Nah, ini ada istilah-istilah di trading forex ya. Mungkin enaknya nanti kapan hari kita live trading. Ada tips dan juga poin, ada lot, ada bid, ask, dan spread. Teman-teman di saham ini pasti udah kenal deh. Ask dan bid itu artinya apa. Jadi kalau misalkan kalian transaksi di saham ingin langsung memiliki barang, berarti belinya di mana? Belinya di bid apa di ask? Bingung dia orang. Di ask, Pak. Di Di ask. ask kan, gitu loh. Berarti harganya lebih tinggi dibandingkan current price yang ada saat ini, betul nggak? Tuh. Kalau misalkan mau jual, berarti Kalau mau langsung di bid. Di bid, Pak. di bid. Nah, di saham di forex itu kita pasti melakukan transaksi karena langsung kan, yang disebut dengan strike apa ya, STP lah namanya, saya lupa. Jadi kita langsung beli itu, langsung dieksekusi juga gitu loh. Nggak kebagian barang, nggak ada. Karena pasarnya bersifat OTC market gitu loh. Jadi kalau misalkan besok teman-teman pakai APBN Indonesia beli emas di MT4, itu harga emasnya nggak bakal gerak kemana-mana gitu loh. Paling brokernya langsung buru-buru transfer dana yang kalian depositokan di Sitrus, kabur gitu loh. Paham nggak maksudnya? Paham. Udah ngerti belum OTC market dan direct market access? Saham Indonesia pun bisa ditransaksikan di OTC market. Silakan cek, ada tuh OTC market di TradingView, JPFA kalau nggak salah. Tergantung yang mengakomodir broker. Kalau nggak salah di Orbit Trade ya Pak Irwan ya. Bisa kan untuk transaksi saham Indonesia? Bisa OTC. Gitu loh. Depan. Kalau punya dana 5 juta, buka aja Orbit Trade. Dana kalian dikali 200 tuh. Berarti kali berapa? Jadi 5 kali 200 berapa Pak Ir? 5 kali 200 ya 1000. 5 juta kali 200 berarti 1 miliar kan? Iya, 1 miliar. Gitu loh. Jadi kalian bisa beli BDCA 1 miliar tuh. Tapi dananya 5 juta gitu. Bisa sell BBCA loh. Iya. Karena bilang sama saya, Pak saya punya dana 1 juta. Saya bilang, udah Bapak buka Orbit Trade aja gitu loh. Trading di saham kurang. Kalau di trading di Orbit Trade dana Bapak jadi 200 juta. Margin level dan pre-margin. Tapi tadi perbedaannya, kalau misalkan kita transaksi di OTC, nggak ada dividen. Pokoknya kita cuma memperjualbelikan selisih nilai jual dan beli. Dapat keuntungannya cuma dari selisih nilai jual dan beli. Ada balance, ada equity, ada margin call. Margin call itu ketika dana yang kalian miliki itu di stop oleh broker dikarenakan dana kalian tidak mampu menahan floating loss. Itu loh. Itu biasanya nanti dilihat dari margin level dan pre. Gitu loh. Nanti ada sampai berapa persen kalau nggak salah. Sebelum dia margin call itu kita tahu. Silakan lagi Pak. Oke. Karena kalau minus kalian harus ganti. Kenapa nggak bisa minus Pak? Nggak mungkin. Brokernya ada di Siprus. Kalian transaksi di Indonesia. Orang Indonesia berhutang dengan tetangga saja. Susah bayarnya Pak. Iya. Gitu loh. Apalagi berhutang dengan perusahaan yang ada di Siprus. Gitu loh. Jadi susah. Jadi nggak bisa minus. Di forex itu nggak bisa minus. PIP, satuan poin terkecil untuk mewakili perubahan harga. Nilai PIP bervariasi tergantung pada jenis pair yang diperdagangkan. Ini yang saya bilang, setiap pair itu beda-beda. Gitu loh. Variatif lah. Ada yang
2 digit disebut 1 pips, ada yang perubahan 1 digit disebut 1 pips dan sebagainya. Nah ini perubahan contohnya. Nah, ini perubahannya nih.